Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Legal Junior Sabrina dengan NIM 64114190049. Saya dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai COVID-19. Pada bulan Maret lalu, WHO mengumumkan bahwa COVID-19 telah menjadi pandemi global yang harus diselesaikan bersama-sama karena sudah menyebar di setiap negara. Lalu, apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa dikenal sebagai COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. COVID-19 diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada pernafasan yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, tepatnya di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS coronavirus 2 yang merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti flu, dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Lalu bagaimana sih penyebaran COVID-19? Jadi yang pertama, bisa melalui droplet, yaitu cipratan liur yang berukuran sangat kecil yang bisa menyebar ketika penderita sedang berbicara, batuk, maupun bersin. Yang kedua adalah memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah memegang benda yang terkontaminasi cipratan droplet penderita COVID-19. Dan yang ketiga adalah kontak jarak dekat atau erat dengan penderita COVID-19. Jadi, siapa saja sih yang beresiko tertular COVID-19? Jadi, semua individu beresiko tertular atau terinfeksi COVID-19. Tetapi resiko akan meningkat pada kelompok rentan seperti yang pertama adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan penderita COVID-19. Yang kedua adalah orang yang serumah dengan penderita COVID-19. Dan yang ketiga, individu dengan tingkat imunitas atau daya tahan tubuh yang rendah seperti lansia. Lalu yang keempat adalah individu dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti penyakit hipertensi, diabetes mellitus, penyakit ginjal, penyakit jantung, dan penyakit pernapasan atau paru. Dan yang kelima adalah individu yang abai terhadap protokol kesehatan. Lalu bagaimana gejala pada penderita COVID-19? Jadi, gejala pada penderita sangat bervariasi. Namun, gejala yang paling umum sering terjadi seperti demam, batuk, pilek, gangguan tenggorokan, dan gangguan sistem pernapasan. Ada juga gejala lain seperti sakit mata, sakit kepala, kehilangan indera pembau atau pencium, kehilangan indera pengecap atau rasa, ruam kulit, dan diare. Untuk itu, ada 3 hal penting dalam pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah iman, yaitu beribadah sesuai dengan kepercayaan dan minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah aman, yaitu menerapkan protokol kesehatan, minimal terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang ketiga adalah imun, yaitu olahraga secara teratur, kelola stres dengan baik, makan makanan yang sehat dan bergizi seimbang, dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir adalah dampak. Dampak yang pertama yaitu dampak negatif. Pertama, yaitu banyak korban yang meninggal dunia. Yang kedua adalah dampak finansial, yaitu penghasilan dan ekonomi menurun karena hilangnya pekerjaan. Yang ketiga adalah dampak sosial, yaitu kurangnya interaksi sosial dengan orang lain karena mengharuskan kita untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah masing-masing. Dan yang keempat, yaitu dampak kesehatan, contohnya dampak psikis seperti mengalami gangguan stres, kecemasan, maupun depresi. Selain dampak negatif, ada pula dampak positif yang dapat kita ambil pelajarannya. Yang pertama yaitu polusi lingkungan berkurang. Berkurangnya pabrik dan kendaraan yang beroperasi memberi waktu lingkungan untuk beristirahat, sehingga polusi udara akan berkurang. Yang kedua yaitu banyak waktu yang dihabiskan bersama keluarga. Tentunya semakin mempererat kekeluargaan dan saling menguatkan. Yang ketiga, dapat bersosialisasi dan belajar dari manapun. Karena pandemi membatasi kegiatan di luar ruangan, maka segala aktivitas kebanyakan menggunakan internet atau media sosial.
Yang keempat, yaitu kesadaran individu akan ber-PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya, kesadaran individu dalam meningkatkan dan membiasakan cuci tangan pakai sabun atau CTPS dan berolahraga. Dan yang terakhir, yaitu penghematan pengeluaran. Adanya dampak ekonomi mengajarkan kita untuk dapat mengatur biaya pengeluaran dan menentukan prioritas hidup dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.